Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula yang tentunya akan membahas seputar kesehatan. Bagaimana COVID-19 di Cirebon di Rumah Sakit Permata itu ternyata meningkat kasus anak-anaknya. Dan ternyata setelah saya mencari tahu, di Indonesia itu ternyata terjadi peningkatan kasus pada anak-anak, yang dimana anak-anak itu kalau definisi dari WHO adalah umur 0 sampai 18 tahun. Yang tadinya itu katanya anak itu jarang terkena COVID dan persentase terkena COVID-nya itu kecil, ternyata sekarang sama dengan yang persentasenya umur produktif, yaitu 19 sampai 60 tahun. Dan ternyata angka kematiannya juga meningkat. Nah, kalau mau ditilik kenapa bisa begitu? Mungkin ya, ketika sebelum periode ini orang tua itu terlalu takut untuk membawa anaknya ke rumah sakit, sehingga ketika ada demam, batuk pilek atau apa, ditangani sendiri di rumah, dan ketika dibawa itu sudah kondisinya memburuk dan tidak ketahuan kalau itu COVID-19, atau bahkan tidak sempat dibawa ke rumah sakit dan mungkin meninggal di rumah. Ada sih cerita yang seperti itu. Jadi meninggalnya di rumah karena orang tua mengabaikan untuk membawa ke rumah sakit, karena orang tuanya terlalu takut anaknya terpapar COVID-19 di rumah sakit, padahal ternyata penularan di sekitar rumah dengan anak diperbolehkan bermain di luar, kemudian orang tua mungkin sudah mulai kendor protokol kesehatannya. Saya lihat sendiri sih di kota tempat saya tinggal itu, kalau di pasar masker itu udah kayak nggak ada, jadi seolah COVID-19 itu sudah tidak ada. Nah, itu yang sangat miris. Karena apa? Karena kalau anak sih kan ngikut apa kata orang tua ya, apalagi kalau anaknya itu belum bisa diajak berpikir logis gitu. Kalau orang tuanya nggak pakai masker ya apalagi anaknya. Kalau orang tuanya cuek, anaknya boleh kemana-kemana ya sudah. Sampai dengan hari ini ternyata kasus COVID-19 pada anak mencapai 160 ribuan kasus, dan itu ternyata dari keseluruhan kasus itu sudah sekitar 12-13% dari total kasus yang ada. Dan itu ternyata sangat banyak ya, dibandingkan dengan yang kita bilang kemarin itu anak itu ternyata jarang lah kena COVID-nya, susah gitu ya karena tidak dites. Ya jangankan orang lain, saya sendiri aja nggak tega kalau misalnya anak saya itu harus di swab. Pencapaian kasus ini ternyata peningkatannya adalah 2 kali lipat dibandingkan periode ketika awal-awal pandemi sampai dengan Desember gitu. Di bulan Januari sampai Februari ini meningkat drastis 2 kali lipat daripada 6 bulan yang sebelumnya. Wow banget. Dan ternyata tingkat kematiannya pada anak itu juga cukup tinggi. Kemarin itu mungkin under testing atau orang tua mengabaikan tidak membawa anaknya ke rumah sakit. Ternyata setelah dirawat di ruang isolasi pun tingkat kematian anak dengan COVID-19 itu sebesar 0,47%. Itu hampir sama dengan tingkat kematian orang dengan usia produktif 19 tahun sampai 30 tahun yang sebesar 0,5%. Jadi ya kalau menurut saya tetap saja jaga protokol kesehatan pada anak dan jangan mengabaikan bahwa COVID-19 itu angkanya sudah menurun. Karena ini real ya, real banget. Di rumah sakit saya tempat bekerja itu COVID-19-nya tetap banyak. Bahkan sekarang 70 bed itu full. Full dari mana? Full dari klaster pesantren. Jadi sejak bulan Desember kemarin itu memang di daerah saya di Cirebon, daerah Kuningan itu ada suatu pesantren yang katanya klaster ya, klaster, dan dimana hampir semua siswanya atau santrinya itu terkena COVID-19. Kemudian di tempat saya bekerja di Rumah Sakit Permata Cirebon itu ternyata ada klaster pesantren juga, yang itu jaraknya sama rumah saya nggak terlalu jauh gitu ya. Di situ ada 90 santri yang akhirnya di swab dan 70-nya dinyatakan positif. Meskipun gejalanya bervariasi, ada yang tidak bergejala sampai gejalanya gejala happy hypoxia. Jadi saturasi oksigennya turun sampai sekitar 90%, tapi kondisinya baik-baik saja. Kondisi seperti ini perlu pemantauan tentunya, dan tidak ada lagi toleransi. Misalnya, udahlah kita nggak mau lapor ke Dinkes, ada loh kayak gitu. Kan kalau pesantren itu punya dana sendiri ya, mereka maunya swab sendiri dan hasilnya di-keep sendiri. Nah ternyata kalau udah membludak seperti ini ya tidak bisa dong kita keep sendiri. Kenapa? Karena itu melanggar undang-undang tentang wabah dan kekarantinaan kesehatan, dimana sekarang pandemi COVID-19 ini juga sudah
menjadi bencana nasional, yang mana harus ada pelepasan informasi medis, terutama ketika kita mencapai kondisi swab PCR-nya positif dan itu berkelompok gitu ya. Untuk aware atau peringatan juga kepada yang lain dan untuk keselamatan masyarakat banyak. Jadi kita tidak bisa mengemantikan kepentingan kita sendiri. Misalnya, aduh nanti nama gue masuk nih ke dalam daftar di Dinkes. Ya nggak apa-apa, orang sekarang juga stigma masyarakat sudah mulai menurun dan juga masyarakat sudah mulai paham tentang kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan kalau boleh dibilang, perawatan pasien COVID-19 itu bukan perawatan yang murah, karena meskipun obat definitifnya belum ditemukan, tapi kita sudah berusaha menggunakan obat-obatan antivirus yang digunakan kepada flu-flu yang sebelumnya, wabah flu yang sebelumnya seperti Avigan, Oseltamivir. Itu obat-obat yang tidak murah gitu ya. Kemudian vaksin COVID-19 sendiri bukan berarti untuk memutus serta-merta ya bisa instan memutus transmisi atau mata rantai penularan COVID-19. Harus tetap mengutamakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, social distancing, protokol kesehatan yang lain seperti bepergian kalau perlu saja, dan juga kalau di dalam kalangan tenaga medis dan puskesmas kita tetap mengutamakan tracing dari orang yang positif. Nah, ini juga menjadi suatu dilema karena tracing sendiri sekarang sudah mulai bias gitu ya. Kita nih dapat dari mana? Karena orang udah mulai jenuh. Misalnya pulang kerja sekarang tempat nongkrong banyak yang full ya, dan sudah tidak dilarang lagi untuk membuka rumah makan, restoran atau apa. It's okay, but still use your mask dan juga lakukan protokol kesehatan. Dan kalau misalnya nggak perlu-perlu banget ya nggak usah lah ya, karena memang sekarang nggak saya pungkiri kasusnya lagi naik banget. Apalagi saya nggak jauh-jauh lah ngeliat Indonesia, saya ngeliatnya di tempat saya bekerja. It's real and I talk about the truth gitu ya. Kita nggak perlu karena jenuh terus kita kendor gitu. Boleh kita sesekali misal kemana-kemana, tapi tetap lakukan protokol kesehatan, dan kalau bisa memang tidak yang bertemu banyak orang atau berkerumun begitu.